Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alamsyah dengan NIM 21108010024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir dan takwil dalam memahami Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu, Al-Qur'an merupakan wahyu atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan sebagaimana kita tahu juga bahwa sekarang kita ada di era modern. Seiring berjalannya waktu juga ada perkembangan baik dari studi maupun aspek lainnya. Dan Al-Quran merupakan salah satunya, baik dari sudut pengertian, tafsir, takwil, uraian, hukum maupun hal yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi beraneka ragam macam studi yang mungkin akan dibahas ke depannya nanti. Lalu yang pertama mengenai epistemologi, tafsir dan takwil. Tafsir secara arti pendek itu dari wazan taf'il dan dari kata fasaro memiliki makna menerangkan atau menampakkan. Kata tafsir ini dalam Al-Quran itu nampak satu kali yang memiliki arti menampakkan, dan itu terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33. Dan ada seorang ahli yang bernama Al-Raghib Al-Asfahani. Beliau itu berpendapat bahwa tafsir ini memiliki dua kata dasar. Yang pertama itu ada al-fasr, yang kedua adalah as-safr. Al-fasr ini berarti menzahirkan, dan yang al-safr itu berarti memiliki makna real. Takwil sendiri secara keilmuan itu berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, dan al-ma'al yang berarti tempat kembalinya, dan juga berasal dari kata al-akibah yang berarti kesudahan. Dan menurut seorang masyarakat atau secara umum, takwil sendiri itu bermakna mengatur, dan takwil ini tercatat sebanyak 17 kali dari kata tafsir di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani, sehingga popularitas takwil sendiri itu sangat besar di dalam bahasa Arab, dan ini dilansir dari Abu Zaid. Lalu kedua mengenai terminologi tafsir dan takwil. Dari Wikipedia kita tahu bahwa terminologi itu merupakan ilmu mengenai istilah. Nah, istilah ini itu berarti kata atau gabungan kata yang kita gunakan dalam konteks tertentu. Dan di sini terminologi sendiri itu memiliki arti atau makna pendapat dari seseorang atau seorang ahli mengenai istilah-istilah dari bidang yang ia dalami. Dari bidangnya sendiri, yang pertama itu ada tafsir. Nah, tafsir ini ada beberapa tokoh seperti Al-Zarkasi, Al-Gilbi, Abu Hayyan, lalu Syekh Tomim, terus Muhammad Abdul Azim Al-Zarkani. Dan yang kedua itu ada dari takwil sendiri. Dan dari takwil ini yang pertama itu ada Imam Al-Ghazali, terus yang kedua ada Abu Zahra, ketiga ada Tamim Usman, terus yang ketiga ada Al-Maghribi, dan yang kelima ada Ibnu Mansur. Dan Ibnu Gilbi sendiri berpendapat mengenai tafsir. Beliau berpendapat bahwa tafsir itu menjelaskan apa itu Al-Quran dan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Dan ini bisa kita sebut dengan menjelaskan isyarat dan tujuan dari sebuah Al-Quran. Yang kedua itu ada Imam Al-Ghazali. Dia berpendapat mengenai takwil dalam buku Al-Mustafa. Dia itu berpendapat bahwa takwil ungkapan tentang pengambilan makna dari lafal yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan artinya lebih baik dari lafal zahirnya. Lalu mengenai korelasi dan takwil. Tafsir dan takwil juga memiliki beberapa sudut pandang yang berhubungan dari masing-masing kedua aspek tersebut. Yang pertama, tafsir itu lebih bersifat umum dan takwil sendiri lebih bersifat khusus. Yang kedua, tafsir lebih melalui pendekatan yang bernama riwayah, dan takwil sendiri melalui pendekatan yang bernama dirayah. Yang ketiga, tafsir sendiri itu menerangannya secara hakiki, dan takwil itu pendekatan penerangannya secara kebatinan. Dan yang keempat, tafsir itu dengan ayat yang sudah ada dalam Al-Quran yang biasa maksudnya. Lalu takwil sendiri itu menggunakan ayat-ayat suci. Dan yang kelima atau yang terakhir, tafsir itu menjelaskan makna yang telah diberikan oleh Al-Quran. Dan sedangkan takwil itu menjelaskan makna dalam takwil yang diperoleh melalui eksploitasi keilmuan.
Selanjutnya dalam urgensi tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Di sini mengambil dalam ayat Muhammad dan mutasyabihat. Kenapa sih kok mengambil ayat Muhammad? Karena dengan mempelajari ayat Muhammad ini itu kita bisa menafsirkan Al-Quran, dan di ayat Muhammad ini tuh artinya sudah jelas sehingga bisa menjadi penuntun bagi umat, dan juga bisa memperkaya kosakata kita dalam berbahasa Arab. Yang kedua mengenai ayat mutasyabihat. Kenapa kok mutasyabihat? Dan mutasyabihat ini sendiri memiliki makna, yaitu menunjukkan kelemahan bagi umat manusia. Kenapa kok kelemahan? Karena di sini manusia itu kalau sudah mempunyai ilmu yang tinggi pasti akan sombong. Dan di dalam ayat mutasyabihat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji umatnya, tidak dalam seperti sakit panas atau sakit tenggorokan atau yang lainnya, melainkan menguji kita dalam akal pikiran. Nah, akal pikiran manusia itu juga diuji karena kita itu hanya bisa yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar ada dan memiliki makna tersendiri. Lalu mengenai ijtihad dan tafsir. Ijtihad secara keilmuan sendiri itu dari kata dasar al-jahad, yang kedua dari kata al-jud, dan yang ketiga dari kata at-taqad, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan kesanggupan. Ijtihad ini itu merupakan keistimewaan tersendiri dalam hukum Islam. Ijtihad bisa menjadi titik perubahan bagi hukum Islam. Di zaman yang modern ini, ijtihad itu bisa menjadi titik perkembangan bagi hukum Islam. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan sepatutnya harus kita pelajari, apalagi kita sebagai seorang muslim kan. Lalu secara epistemologis dan terminologis itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Banyak metode-metode yang harus kita pelajari lagi. Dan sebagai manusia, jika kita mempelajari seperti yang telah disebutkan, korelasi, urgensi, maupun yang lainnya, insya Allah kita juga bisa menjawab mengenai problem-problem mengenai masyarakat atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi rujukan dan sumber utama bagi umat Islam di dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada benar, itu datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.